Perlu diketahui di dalam solat itu ada kesunatan dua. Ada kesunatan dari aspek lahiriah, ada kesunatan dari aspek batiniah. Kesunatan dari aspek lahiriah ada tiga. Ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah ketika sholat, dan ada sunnah sesudah sholat. Ada tiga. Ini namanya sunnah sholat aspek zahir, aspek lahiriah yang nampak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Far'un, betul ini ya, halaman 168 baris awal di atas. Far'un, adapun ini yaitu satu cabang masalah. Sunnah dukhulu sholatin binasyatin, disunnahkan oleh memasuki sholat binasyatin dengan semangat. Li'annahu ta'ala dhamma tarikihi biqaulihi wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Karena bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dhamma, yaitu mencela oleh Allah, tarikihi, akan orang-orang yang meninggalkan semangat, biqaulihi, mencelaknya dengan firman-Nya, wa idza qamu, dan apabila berdiri oleh mereka orang munafik menuju salat, qamu kusala, maka berdiri mereka padahal bermalas-malasan. Wal kasalu al futuru wat tawani, kasal itu artinya kendur dan berlambat-lambat. Wa faraghu qalbin minasyawaghili, dan mengkosongkan hati dari segala hal-hal yang menyibukkan. Li'annahu aqrabu ilal khusyu'i, karena bahwa kosongnya hati yakni konsentrasi itu lebih mendekatkan kepada menghasilkan kekhusyuan. Wa sunna fiha ay fi salatihi kulliha khusyu'un biqalbihi,
Dan disunnahkan di dalam solat, yakni pada solatnya dia seluruhnya, oleh kekhusyuan dengan hatinya, bi an la yahdura fihi ghairu ma huwa fihi wa in ta'allaqa bil akhirah, dengan bahwa tidak hadir di dalam hati oleh sesuatu yang dia itu bukan, dengan bahwa tidak hadir di dalam hati ghairu ma huwa, oleh selain barang yang dia yaitu berada padanya, wa in ta'allaqa bil akhirati, sekalipun berkaitan oleh sesuatu itu dengan urusan akhirat, wa bi jawarihi, dan khusyuk dengan anggota tubuhnya, bi an la ya'basa bi ahadiha, dengan bahwa tidak main-main oleh seseorang dengan salah satu daripada anggota tubuhnya. Wa dzalika lisana illahi ta'ala fi kitabihil azizi ala fa'ilihi biqaulihi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Adapun yang demikian sunnah kekhusyuan dalam solat, yaitu karena pujian Allah Ta'ala di dalam kitabnya Allah yang agung atas orang-orang yang melakukan kekhusyuan. Biqaulihi, pujiannya dengan firmannya, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung oleh orang-orang mukmin, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang bagaimana yang mereka itu dalam salatnya yaitu khusyuk. Walintifai sawabis salati bintifaihi, dan karena ketiadaan ganjaran pahala salat dengan ketiadaan khusyuk. Kama dallat alaihil ahaditsus sahihatu, sebagai menunjukkan atas hilangnya ganjaran oleh hadis-hadis yang sahih. Wali anna lana wajhan ikhtarahu jamun annahu syartun lisihhati, dan karena bahwa ada bagi kita madhab Syafi'i satu pendapat yang memilih akan pendapat itu oleh sekelompok ulama, bahwasanya khusyuk itu merupakan syarat bagi keabsahan salat. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, perlu diketahui di dalam solat itu ada kesunatan dua. Ada kesunatan dari aspek lahiriah, ada kesunatan dari aspek batiniah. Kesunatan dari aspek lahiriah ada tiga. Ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah ketika sholat, dan ada sunnah sesudah sholat. Ada tiga. Ini namanya sunnah sholat aspek zahir, aspek lahiriah yang nampak. Di luar ini ada sunnah sholat aspek batin. Jadi sholat itu memiliki kesunatan dari aspek batiniah. Nah, pagi ini kajian kita
berbicara sunnah-sunnah salat aspek batiniah, tidak aspek lahiriah, karena dianggap sudah cukup dalam paparan demi paparan kajian-kajian salat kita. Aspek lahiriah totalnya sebetulnya dituliskan oleh ulama, sunnah salat itu jumlahnya 1.500 sunnah. Banyak banget. Tapi lah kita nggak terangin hari ini semuanya. Nanti bisa sampai besok pagi belum rapi. Gitu, kasihan yang mau kondangan dan yang mau mancing. Jadi ngajinya duduknya majuan lah tuh, yang kosong tuh diisi. Nah gitu, cakep jadi. Iya, ayo dong. Biar bagus sang kosongnya tuh. Jadi rapih ngajinya. Jadi pagi ini saudara, kita ngaji sunnah-sunnah salat dari aspek batiniah. Banyak. Yang pertama, kata kiai kita, sunnah dukhulu salatin binasyatin. Disunnahkan kalau kita mau sholat haruslah kita penuh semangat. Semangat ini adanya di hati. Jadi saudara, kita punya pacar, punya apa? Pacar. Jadi ketika pacar tuh nelpon, kira-kira girang nggak? Girang nggak? Girang. Tuh Pak Haji Karim aja girang. Berarti udah pernah pacaran. Jadi orang punya pacar tuh girang kalau pacarnya nelpon. Begitu. Itu girangnya buru-buru diangkat apa didiemin? Kenapa buru-buru diangkat? Kenapa buru-buru diangkat? Girang. Buru-buru diangkat tuh karena girang. Begini saudara, adzan itu adalah telepon dari Allah, kekasih kita, yang kita dapat banyak kebaikan dari dia. Banyak kebaikan dari Allah. Lah wong anjing aja, anjing kasih makan pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. 3 bulan aja. 3 bulan kasih makan. Itu anjing nurut ama yang ngasih makan, karena mengerti berterima kasih. Lah kita ini yang hadir di Masjid Quba nih, dikasih makan nama Allah udah berapa bulan? Udah berapa bulan? Udah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ada yang udah 40, 50, ada yang udah 60-an, ada yang 70 tahun diopenin nama Allah, kasih makan nama Allah. Maka kita kudu nurut ama Allah. Berbicara nurut ama Allah dalam sholat, maka adzan tuh analoginya kayak telepon. Ditelepon tuh lewat muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
itu kita kudu girang hati. Alhamdulillah saya ngalamin ibadah zuhur berkat panjang umur. Makasih ya Allah. Tuh begitu. Baru dengar adzan. Itu mendengar adzan, astagfirullah, udah zuhur aja ya. Mana masak belon lagi. Emang ada yang kayak begitu? Ada. Yang mana orangnya? Aduh, pakai istighfar lagi. Ya Allah, ini ndak bener ini. Istighfar. Adzan maghrib aja Ramadan ditungguin, alhamdulillah. Udah maghrib Ramadan lah denger tuh adzan Isya, astagfirullah. Udah Isya aja ya, mana belum ngopi, belum ngerokok. Udah Isya aja, cepet amat ya. Begitu. Istighfar ini enggak tepat ini. Sunat di dalam kita sholat itu, sunat kita masuk dalam sholat binasyatin, penuh kesemangatan, gembira dan senang. Senang. Orang kita diundang, yang undang bukan RT, bukan lurah, bukan camat, bukan bupati, wali kota, bukan gubernur, bukan presiden. Diundang presiden aja girang. Ini yang undang adalah yang nyipta semuanya dan jagat raya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah undang. Maka memasuki sholat itu kudu senang, kudu semangat. Bagaimana senangnya, bagaimana semangatnya? Senangnya asal masuk waktu sholat dengar adzan, terima kasih ya Allah, saya masih diberikan izin ngalamin zuhur. Kalau asar, terima kasih ya Allah, saya masih ngalamin asar. Ini penting. Terima kasih. Jadi masih ada kesempatan buat kita mengabdi. Kan ngakunya hamba. Hamba Allah tuh pelayan Allah tuh ngabdi sama Allah. Ngabdi. Kalau bahasa kasarnya babunya Allah. Kita tenang. Allah yang openin kita. Kalau kita nggak mau ibadah, maka hidup kita acak-acak. Begitu. Kerja nggak ada wujudnya, hasilnya. Karena kita nggak ada pengabdian nama Allah. Nggak mau ibadah. Masa kita yang ngasih rezekinya adalah Allah, tapi tidak terima kasih sama Allah. Keliru. Begitu. Keliru. Maka dengan kita mendengar waktu sholat, kita harus syukur, terima kasih ya Allah, saya ngalamin zuhur. Itu satu. Namanya gembira. Ngalamin waktu sholat. Sebab kita nggak paham. Apakah kita masih hidup kayak sekarang nih sampai zuhur? Apa enggak, apalagi besok? Kita enggak paham. Begitu. Mau hidup sampai besok apa kagak? Ya kepengennya sih hidup. Pengen, tapi kan bukan kita yang menggenggam nyawa kita. Allah boleh aja mencabut kita. Bisa aja. Begitu, bisa aja. Allah begitu. Karena Allah kalau udah mau nyabut nyawa hambanya, enggak pakai bilang. Enggak pakai bilang. Enggak ada yang dibilangin.
kecuali satu yang dibilangin, itu hanya Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Kalau Yaqub dibilangin, karena memang pesannya begitu. Di dalam kitab Al-Buka min Khasyatillah, Al-Imam Asy-Shinjari menjelaskan Nabi Yaqub itu ahli ibadah. Ibadahnya getol, maka gelarnya Israel. Israel. Israel itu bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya Abdullah, hamba Allah. Isra itu artinya hamba. El itu artinya Tuhan. Maka dalam dunia Kristen itu ada Immanuel, gereja Immanuel, iman kepada Tuhan. Betel, rumah Tuhan, gitu. El, begitu. El, begitu. Maka ketika Yudas disalib, dianggap Nabi Isa, dibunuh, disalib. Itu dalam Injil Perjanjian Baru Matius pasal 15 ayat berapa ini ya? Eli, Eli lama sabaktani. Begitu dalam bahasa Yunaninya itu. Eli, Eli, Tuhanku, Tuhanku. El itu Tuhan. Israel, hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Jadi Nabi Yakub, anak cucunya dari Yakub, Yusuf dan seterusnya disebut Bani Israel. Dalam Al-Quran banyak, ya Bani Israel dzkuru ni'matallah. Begitu. Nabi Yakub mati itu pakai dibilangin, karena memang mesen. Waktu malaikat maut Azrail alaihi salam izin nama Allah pengen sowan. Apa tuh sowan ya? Main silaturahim ke Nabi Yakub karena ahli ibadah. Izin nama Allah. Allah izinin. Gitu. Ya Rabb, saya izin pengen sowan ke Nabi Yakub. Boleh kata. Maka datang Nabi Yakub pagi. Malaikat maut ke rumah Nabi Yakub. Kasih sarapan nasi uduk, semur jengkol. Enggak dimakan. Begitu. Oh, mungkin puasa. Maghrib enggak dimakan juga. Enggak ada puasa sampai malam, enggak ada. Puasa itu udah maghrib ya udah buka. Dari dulu. Ini aneh nih. Siapa sebetulnya engkau ini, siapa gitu, kata Nabi Yakub alaihissalam sama tamu yang datang. Dibilang malaikat maut. Kaget Nabi Yakub tuh. Malaikat maut datang, kaget. Seperti kita aja. Ada tetangga wafat, belum juga 7 hari, tetangganya wafat lagi. Belum 7 hari. Wafat lagi, sampai tahlilan 3 kali. Begitu. Begitu. Itu udah mulai curiga. Waduh gawat. Ini malaikat maut main-main di kampung kita. Itu aja udah kaget. Katanya main-main di kampung kita. Ngeri nih, udah deket. Begitu. Nabi Yakub juga kaget. Waduh. Malaikat maut. Ditanya. Mahajatuk, ada perlu apa malaikat maut kemari? Atakbidu ruhi, apakah ente mau cabut saya punya nyawa? Kata malaikat maut, qalal malak la, enggak. Pas enggak, napas besar. Alhamdulillah. Enggak dicabut nyawanya. Saya cuman mau sowan aja, pengen berteman. Tolonglah di-add gitu ya. Begitu.
Tolonglah. Di apa? Di invite. Baik. Iya. Tolonglah, saya ini pengen berteman, boleh enggak? Kata Nabi Yakub, ya boleh. Beneran? Iya boleh. Baik, selamat. Kita temenan ya? Iya temenan. Temenan. Ketika udah diterima maksud hajatnya, malaikat maut pulang. Pas di pintu rumah Nabi Yakub bilang, malaikat maut, iya. Kita kan nama ente temenan. Iya temenan. Beneran. Boleh dong saya sebagai teman usul sama ente? Iya boleh. Apa yang saya bisa bantu? Khusus buat saya. Kalau lu mau cabut nyawa saya, bilang dulu. Jangan main cabut, tapi bilang dulu. Paling enggak kirim surat dah. WA. Begitu. Kirim email. Kirim surat. Jangan main cabut aja. Kalau sama orang-orang kayak orang Marta, silakan aja. Tapi kalau buat saya mah, khusus saya aja, jangan main cabut tapi bilang dulu. Kata Nabi Yakub, garuk-garuk nggak gatel. Ada aja ya. Tapi kita udah temen. Izin nama Allah. Baik akhirnya. Iya baik, siap Nabi Yakub. Buat ente ndak saya cabut nyawa ente, tapi saya bilang dulu. Paling enggak saya kirim surat. Siap. Girang Nabi Yakub. Setelah 10 tahunan datang malaikat maut ke rumah Nabi Yakub. Ditanya, siapa sampean? Saya malaikat maut Azrail. Mahajatuk, apa perlu mau datang ini? Kata malaikat maut, saya mau cabut nyawa ente. Loh, mau cabut nyawa saya? Kan janjinya bilang dulu. Ente bagaimana sih ingkar janji? Aduh, ana udah kirim surat. Kata malaikat maut, ana udah kirim surat. Enggak mungkin, saya belum baca. Kata malaikat maut, enggak. Surat kalau alamatnya enggak jelas mesti balik. Boleh tanya tuh sama tukang pos, mana tuh Bang Darmaji itu. Begitu. Kalau surat tuh dikirim alamatnya enggak ketemu, balik lagi. Ini surat enggak balik lagi, itu menunjukkan alamatnya jelas dan udah diterima. Kata Nabi Yakub, saya belum baca, itu urusan Anda. Tapi surat udah saya kirim sesuai pesan sampean. Saya enggak cabut nyawa sampean kalau enggak kirim surat saya. Kata Nabi Yakub, baik dah, daripada nanti kita tengkar, debat kusir enggak jelas. Udah mumpung ketemu suratnya yang bagaimana? Suratnya barangkali kepintal-pintal. Itu rambutmu dari hitam jadi putih. Itu surat saya. Iya. Rambut tuh hitam jadi putih. Jadi rambut hitam jadi putih. Apa tuh bahasa kitanya? Oh, uban. Uban tuh bahasa Arabnya ruslul manun. Namanya ruslul manun. Surat-surat kematian dari malaikat maut. Maka dengan rambut itu dari hitam jadi putih, maknanya kata malaikat maut, hati-hati, bentar lagi saya mau datang. Begitu, saya mau datang.
Begitu, hati-hati. Udah ente harus ikut grup WA yang khusus. Selamat tinggal dunia hitam. Selamat datang dunia putih. Kudu main ke tempat-tempat yang putih. Ke masjid, musola, majelis. Jangan banyak-banyak kongres, kongko ora beres. Enggak usah. Begitu, enggak usah. Begitu. Gitu. Itu rambut hitam jadi putih itu namanya ruslul manun, surat-surat kematian. Isyarat bentar lagi mau mati. Kalau ibarat kereta namanya lampu dim. Jadi kalau mau masuk terowongan tuh kereta, lampunya nyala. Mobil aja begitu di Pasar Rebo tuh, karena ada panjang terowongannya. Nyalakan lampu. Anda mau masuk terowongan. Kereta begitu. Mau ke Jawa tuh. Mau masuk terowongan. Lampunya nyala. Tanya masinis, ngapain lampu dinyalain? Kita mau masuk terowongan kudu ngati. Makanya lampunya nyala. Uban tuh begitu. Hai manusia, lu kudu ngati-ngati mulai sekarang. Sebab lu bentar lagi mau masuk terowongan. Kudu ngati mainnya ke masjid, mainnya ke tempat-tempat yang baik. Singkatnya, sholat aspek batin, ketika masuk waktu sholat kita sunat semangat, diundang oleh Allah yang undang. Ini undangan dari Allah, dan ini kita kudu senang, kudu gembira, kudu semangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita sholat kudu semangat? Kalau kita ngintip Al-Quran, betapa Allah mencela orang-orang yang sholat tidak penuh semangat. Bagaimana orang-orang yang memiliki kemunafikan dicela oleh Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka bangun menuju sholat, maka bangunnya bermalas-malasan, enggak semangat. Dengar adzan, astagfirullah, udah zuhur aja ya, astagfirullah, istighfar. Ini dicela. Jadi kalau dengar adzan selalu ucapkan alhamdulillah masih diberi panjang umur ngalamin sholat zuhur. Begitu. Itu harus ada di hati. Jadi girang. Kalau kita bermalas-malasan, ini terjangkit penyakit nifak. Orang kita sebut munafik. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini juga rahasia supaya doa kita diijabah. Doa kita diijabah. Kenapa permintaan kita diberinya lama oleh Allah? Karena memang yang kita tanamnya begitu.
Jadi siapa yang nanam berenuk, buahnya enggak bakalan duren. Ada enggak yang buahnya duren? Kagak. Kalau nanam berenuk, buahnya berenuk. Kalau nanamnya duren, buahnya duren. Begitu. Jadi apa yang kita tanam, itulah yang kita panen. Begitu. Kenapa kita diberi oleh Allah lama yang kita minta, padahal udah nangis-nangis, tapi enggak diberi karena kita qalilul adab, adabnya kurang sama Allah. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, la tutalib rabbaka bita'akhuri matlabika walakin talib nafsaka bita'akhuri adabika. Janganlah Anda tuntut Tuhan ketika telat memberi, tapi tuntutlah diri Anda sendiri yang telat adab Anda kepada Allah. Kalau kita sholat itu semangat, girang, maka Allah pun memberi rezeki ama kita penuh dengan girang, senang, penuh dengan keridhaan. Kalau kita semangat, giat, Allah pun juga memberikan kita, mengingat-ingat kita dengan girang dan semangat. Sebab fadhkuruni adzkurkum. Anda ingat aku dengan semangat, aku akan ingat sama Anda. Bertepuk sebelah tangan nggak bisa. Kalaulah kita rezeki kita telat, jangan salahin. Coba kita pikirin. Kalau kita minta sama Allah, minta apa kayak gitu? Minta yang diminta kita sama Allah. Pengennya kalau kita minta sama Allah, Allah kasih kita lama-lama apa buru-buru? Pengennya kita. Kalau kita minta tuh Allah kasih kitanya pengennya buru-buru apa lama-lama? Buru-buru. Kalau Allah minta kita untuk sholat dengan masuk waktu sholat Allahu Akbar, pengennya buru-buru apa entar-entar? Buru-buru apa entar-entar? Karena kitanya entar-entar, Allah juga beri rezekinya pas. Iya. Kan nanemnya entar-entar. Kalau nanemnya entar-entar, buahnya entar-entar. Jangan salahin. Jangan salahin. Anda entar-entar. Allah juga entar-entar. Maka jangan tuntut Tuhan ketika entar-entar ngasih Anda, tapi tuntut diri Anda yang suka entar-entar. Kalau Allah begitu. Tuh sabanari rajin banget ke dapur. Ngapain? Ngecek gula. Sabanari ngecek gula mulu. Yang harus dicek mau iman. Nih baca Quran. Udah berapa ain hari ini? Begitu. Yang semangat ibadah, yang semangat sunnah, kita mengerjakan ibadah penuh dengan kesemangatan. Nabi kalau ditanya sholat, apa sih hobinya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam? Kalau orang nanya hobinya Nabi, jawablah, Nabi itu hobinya sholat. Hobinya waju'ilat qurratu aini fis sholat. Allah jadikan kesenanganku, hobiku pada sholat.
Jadi kita hobi kan main bola. Main bola, mana Argentina kalah lagi. Hobinya main bola. Main bola. Ini baru aja sembuh keseleo. Diajak main lagi. Mau nggak? Mau nggak? Mau. Kenapa? Hobi. Nabi itu begitu. Begitu. Kalau ada sholat, udah hobi aja Nabi. Datang adzan, girang. Karena hobi. Kalau kita hobinya makan, maka tempat makan di mana aja hafal. Ono di Gararaya ada kepala kakap tuh, kepala kakap tahu aja dia. Begitu, Iya, dia tahu. Begitu. Ono lagi mana nih main sepeda di Pondok Karya. Aduh, kalau udah Pondok Karya itu dekat Haji Masa, serasem Haji Masa. Tahu aja dia. Dia tahu. Tempat makan tahu aja. Ntar lagi minggu besok lagi di mana? Pinang. Oh, di Pinang ada itu pecak Pok Minun. Tahu aja. Dia gitu, tahu aja. Jadi dia golongannya aswaja. Golongannya aswaja, asal ketemu warung jajan. Begitu. Jadi tempat makan mu'apal, majelis ilmu yang di samping rumahnya orang tahu. Begitu. Iya. Emang ada. Saya curiga ini. Waduh. Jadi begini saudara. Begitu. Jangan ngomongin makan ya. Jadi Nabi itu hobinya ibadah. Jadi kalau udah ngomongin sholat udah seneng aja. Makanya saudara sering dengar kalau ada ceramah maulid, Nabi itu sholat sampai kakinya bengkak. Saking apanya? Saking senengnya nggak berasa. Kalau dia diri udah lama, sampai kakinya bengkak. Saking senengnya. Begitu penyebabnya. Saking senengnya diri lama. Sebab afdalus salat tulul qunut. Salat yang paling afdal tuh bila lama diri. Dirinya lama. Begitu. Baca surat yang panjang, ibu rakaat pertama Yasin sampai kelar. Begitu. Iya. Itu Nabi begitu lama. Begitu sholatnya. Hobinya begitu. Jadi ada kesemangatan. Kita minta mau. Ya Allah, beri saya kelezatan dalam ibadah. Allahumma inna nas'aluka ladzatal ibadah. Tuhan, kasih saya ini, saya mohon kepadamu kelezatan, kenikmatan ibadah. Nikmat. Kalau kita ibadah nggak ada nikmatnya, ibadahnya puyeng, ibadah puyeng. Begitu. Jadi ini karena mematuhi semangat. Jadi kita ngerjain sholat itu saudara, semangat karena diundang oleh Allah. Dan ini kalau ngomong ganjaran sholat enggak sama. Jadi ibadah landasannya mematuhi perintah itu lebih tinggi dibanding ibadah landasannya karena butuh, karena ada butuh. Begitu. Itu lebih tinggi karena perintah. Saudara sholat duha,
Kenapa sholat duha? Pokoknya Allah suruh lewat lidahnya Rasulullah, suruh sholat duha. Karena Nabi yang nyuruh, gua kerjain. Untuk apa? Aneh nggak ada untuk apa, untuk apa. Udah perintah Allah lewat Rasulullah, gua kerjain. Ini nggak ada hitungannya, ganjarannya. Dibanding orang yang sholat duha pengen warungnya laris, pengen rezekinya lancar, pengen sehat, banyak motivasi diri. Jadi sholat ini karena dirinya butuh, bukan karena pengen dekat dengan Tuhannya. Begitu. Baca sholawat, yang paling tinggi niatnya apa? Karena menjunjung tinggi perintah Allah. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Hai orang punya iman, ayo pada baca sholawat. Itu Allah nyuruh. Kenapa baca sholawat? Allah nyuruh. Disuruh Allah. Disuruh Allah. Biar banyak rezeki, itu urusan Allah. Mau rezeki banyak ya mau kagak kayak pokoknya Allah udah nyuruh, saya mau kerjain. Kalau Allah udah nyuruh, saya kerjain, enak. Kalau udah disuruh, dikerjain enak. Enggak banyak ongkos. Kita aja nyalon RT. Kata teman kita, anak gua tuh bakal jadi wakil lu. Siap, nurut, dibantuin. Gitu loh, nyalon RT. Karena anaknya dia itu suruh jadi wakil RT. Enak kalau nurut, dibantuin. Kalau nurut. Jangan dicatat Baji Suwadi. Saya kalau udah dicatat jadi sayanya rada baperan. RT. Iya. Begitu saudara. Jadi kita mengerjakan sesuatu tuh karena perintah, bukan karena butuh. Kita baca sholawat. Aduh ini dagang lagi payah ini baca. Jangan. Allah suruh, udah gitu aja. Sholat itu Allah suruh. Jadi itu yang paling tinggi. Allah suruh. Jadi karena mematuhi perintah Allah. Disinilah makna ketulusan. Kita tidak perlu tahu hikmah. Cuman manusia kan ada dua. Ada orang dewasa, ada bayi. Bayi enggak bisa kudu dikasih singkong, kelolodan. Bayi mau dikasihnya bubur. Biar kata udah ubanan masih bayi kudu dikasih Ini kalau baca sholawat ini rezeki banyak nih. Dia mau. Ini namanya masih bayi. Emang kudu diiming-imingin. Begitu. Enggak apa-apa. Tapi kelasnya baik. Begitu. Kudu diiming-imingin meningkatkan kebutuhan. Bukan karena pengen mematuhi perintah. Kalau kita paham bahwa sholawat itu mematuhi perintah Allah, pasti mulut kita nggak bakalan bosen baca sholawat sama Nabi Muhammad. Orang Allah suruh ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi sholawat sallallahu Muhammad, yang pendek aja sallallahu Muhammad sallallahu. Nggak usah bosan. Begitu itu mau baru. Kalau udah menurun usahanya, ratib di mana itu ratib ya? Kan keselip kayaknya keselip. Kemarin banjir, masalahnya banjir. Ada aja. Jadi ini nih karena butuh, jangan. Tapi karena mematuhi perintah. Begitu. Mematuhi perintah. Jadi jadikan wiridan itu kayak air. Jangan kayak obat. Kalau obat, kalau sakit kita Kalau air mau sakit mau nggak sakit kita
butuh. Sholawat begitu. Mau kita dagangnya laris, mau kagak, sholawat aja. Emang kita butuh sama air. Begitu, buat menyehatkan. Begitu, buat menyehatkan. Begitu. Jadi sunat kalau sholat kita kudu apa? Semangat. 2, wa faraghu qalbin minasyawagil. 2, kesunatan secara aspek batiniah, sunat kalau kita sholat dikosongin pikiran kita dari segala aktivitas kesibukan kita. Pikiran kita kudu kosong dari kesibukan kerjaan kita. Artinya kalau ada yang mengganggu kita bakalan sholat, kata agama, kerjain itu dulu. Ibu umpamanya perut lapar, datang azan. Alhamdulillah saya ngalamin waktu zuhur, alhamdulillah dapat undangan. Tapi makan dulu. Jangan sampai pikirannya isinya makanan. Enggak bagus. Ibu kalau pengen makan dulu. Habis makan baru sholat. Itu bagus. Jangan ibu sholat dulu, makan nanti aja habis sholat. Jangan. Kalau ibu pengen makan dulu. Ini Nabi yang ngajarin. Kata Nabi, idza hadaral isya wal asya quddimal asya. Bila waktu sholat datang, makanan udah siap, makan aja dulu. Nabi yang nyuruh, makan dulu. Jangan kayak orang-orang ada maulid tabligh akbar di kampungnya, di masjidnya. Lah dohor jam 12 kurang, sekarang jam 12. Jadi jam 11 berapa itu? 40. Dohor, ini penceramah tengah 12 baru nyampe penceramah utamanya. Sampai adzan dohor di masjid sebelah. Dia masih ceramah. Akhirnya rapi tengah 1. Tabligh akbar. Makanan kebuli udah disiapin. Bagi-bagi. Kata kita, gua mah enggak sholat dulu. Allah nomor 1. Enggak makan. Udah lu makan aja. Kata kita, namanya sok. Kita sholat, Allahu Akbar. Lihat teman kita pada makan. Habis nggak kebuli ya? Habis nggak ya kebuli ya? Habis. Tuh namanya hatinya enggak kosong dari pikiran makan. Daripada hatinya habis nggak ya? Habis nggak? Makan dulu. Udah makan, jadi masih mending makan ingat sholat dibanding sholat ingat makan. Parah aman. Lagi sholatnya aja ingat, apalagi enggak sholat. Cakepan yang kedua, lagi makannya aja ingatnya sholat. Kan cakep lagi makan, apalagi lagi sholatnya. Begitu saudara. Islam tuh begitu. Kalau ada yang mengganggu, bakal sholat enggak konsen, urusin dulu. Nih ibu udah komat gitu, karena perempuan itu enggak adzan sholatnya, komat doang. Begitu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ibu mau usolli hujan. Ibu ingat jemuran. Ibu jangan Allahu akbar. Angkat dulu sunat, dapat ganjaran. Begitu sunat dapat ganjaran. Jangan ampe sholat kita mikirin jemuran. Namanya tidak faraghi qalbin minasyawagil. Sunat masuk sholat tuh dengan kosongnya hati dari segala yang mengganggu, yang menyibukkan kita. Harus konsentrasi. Apa aja nih biar kita paham. Ibu pengen buang hajat, pengen pengen pipis, pengen kentut, gitu tuh. Ibu belum takbir, baru juga qomat bro, atau baru usolli, kayaknya perut geruyuk, ini mules, pengen kencing, belum takbir. Jangan takbir, kencing dulu, dulu, nanti ketinggalan berjamaah. Kata agama, orang apa? Nggak apa-apa. Karena Anda penting konsentrasi penuh dengan Allah. Jangan sampai lagi sholat imam membaca surat, kita ini lama banget Yasin lagi ya. Aduh, di hatinya tuh begitu tuh. Jangan. Ini nggak ada nilai nanti sholatnya. Kalau ibu udah takbir, udah sholat nih, pengen kentut, kalau bisa ditahan. Kata kita kayaknya bahaya, udah buang aja. Kalau bisa tahan. Kalau kalau belum takbir, pengen buang angin dulu. Gitu. Pengen kencing dulu. Gitu. Pengen dulu. Jangan takbir. Ntar aja kencingnya habis sholat. Nggak usah. Anda nanti kagak ada khusyuk. Rugi Anda sholatnya. Hanya bungkus doang. Hatinya mikirin kencing. Mana najis yang dipikirin. Jelek di mata Allah. Anda kalau udah urusan kerjain. Apalagi bapak dan ibu jadi dokter bedah. Dokter. Nih perempuan sesar. Udah dibelek tuh perutnya. Dengar dan Allah sorry gue mau sholat dulu. Modar nih orang, modar. Enggak begitu agama, enggak kudu begitu. Awal waktu penting. Untuk siapa? Inilah yang disebut Islam rahmatan. Ya, semuanya ada payungnya. Semuanya. Jadi jangan sampai bingung. Begitu. Jangan. Jadi kosongkan hati. Maksud kosongkan itu konsentrasi penuh. Sehingga apa yang bakal ngeganggu pikiran ini dibuang. Begitu. Yang ganggu pikiran buang. Kenapa kita harus konsentrasi mengkosongkan hati ini? Li'annahu aqrabu ilal khusyuk. Karena dengan kita konsentrasi itu lebih memudahkan datangnya khusyuk. Kalau pengen makan aja. Tapi ingat makanannya udah siap. Kalau timbang berasnya baru ditaruh doang di kompor gas beras, ntar aja sholatnya. Jangan, ente udah sholat kelar salam aja belum mateng. Kalau baru ditaruh di rice cooker, ini mah kalau udah siap. Kalau belum siap, beda. Udah siap, pengen makan.
Agama tuh begitu, agama tuh. Daripada mengganggu, begitu, mengganggu. Itu begitu, saudara. Ini penting dalam hidup, sunat dalam sholat. Jadi sholat itu bila kita bagus pelayanannya buat sholat, maka sholat itu bakal ngomong sama kita, hafidzakallah kama hafidtani. Moga Allah jaga engkau sebab engkau telah menjaga aku dengan baik. Kata sholat. Tapi kalau kita sholatnya sembarangan, pikirannya kemana-mana, dayya'akallah kama dayya'tani. Moga Allah nelantarin kau, jembarangin kau, habis engkau nyembarangin saya selagu-lagunya. Begitu. Ibu yang bagus, begitu yang bagus. Kalau pakai mukna sholat yang bagus, itu mukna udah ada puluh seribunya hitam-hitam, masih dipakai aja. Yang kayak begitu, yang bagusnya jadi Allah tuh bakal kasih rezeki banyak. Banyak-banyak bakalnya. Jadi kalau ibu punya apa aja nih, baju mukna apa aja, persiapkan awalnya buat Allah. Buat Allah. Buat Allah. Tahadus binima saya itu ada sarung lah, ada baju. Mesti saya pakai sholat dulu. Kalau enggak pakai ngaji dulu, enggak mau. Buat yang lain-lain. Harus saya pakai dulu. Buat Allah dulu. Nanti biar dikasih banyak mudah oleh Allah. Buat Allah dulu. Itu memukna dikasih bagus sama temennya. Katanya 3 juta ada sutra. Dipakainya id doang. Id. Ini mukna mahal. Id aja. Lah setahun 2 kali id. Habis itu nggak ada ganjaran mulu. Ibu pakai. Nanti dikasih rezekinya banyak. Itu memukna pengennya dibagi mulu mukna. Yang murah mana dari orang partai lagi. Yang bagus kalau buat Allah mau yang bagus, nanti Allahnya bakalan ama kita peduli banyak. Jangan ame selagu lagu apa aja yang bakal mengganggu kita, singkirin itu, singkirin. Makanya ada orang sholatnya pakai kaos, banyak merek-mereknya. Ini suruh di belakang, ngeganggu kita yang sholat di belakangnya. Kalau belakangnya ada mereknya. Nabi umur 25 jadi suami, maknanya pemimpin mikro. Nabi umur 35 meletakkan Hajar Aswad, namanya pemimpin menengah untuk ngurusin suku. 35 Nabi umur 40 dunia, pemimpin dunia. Kalau baru 35, 36 urusannya wali kota aja. Begitu. Yang ini apa tulisan kayak begini? Belakang sholatnya ngeganggu. Jangan dicatat. Dicatat. Begitu. Jangan dicatat. Jangan. Ini yang ada tulisan begini di belakang sholatnya, di belakang. Maka lihat tuh sarung-sarung yang BHS itu mereknya di depan. Sarung-sarung mahal. Begitu. Ada juga BHS gitu, mereknya Sapir, boleh hasil santunan. BHS. Boleh hasil mereknya di belakang. Jadi orang baca BS begitu. Jadi maknanya kita yang mengganggu-ganggu kita tuh di belakang, yang ada merek-merek gitu di belakang ngeganggu kita. Jadi lagi sholat ngejah kita, ngejah. Jadi mana tulisannya macam-macam, lihat di motor tuh stikernya tuh. Hari gini masih oper gigi, kan menghina banget.
Yang kayak begitu tuh ngeganggu di pikiran. Sama di sholat juga begitu, ngeganggu di pikiran. Dulu kalau saya stres, macem-macem tulisan orang. Dulu kalau saya stres, jujur saya suka main ke rumah teman saya. Sekarang alhamdulillah saya udah enggak. Kenapa? Teman saya stres. Begitu. Jadi saya kagak takut jadi stres. Begitu. Jadi tulisan yang lucu-lucu banyak itu, orang bikin meme yang kagak-kagak, ngeganggu di sholat kita. Ini namanya kudu wa faraghi qalbin minasyawagil, konsentrasi hati dari segala yang mengganggu. Kalau ada yang mengganggu jangan. Saudara nih pengen ngopi, mau sholat, udah ngopi aja dulu. So nih udah adzan, udah sebentar ngopi. Daripada ente sholat itu kopi habis apa kagak, mana kopi gayo lagi tuh. Jadi macam-macam yang bakal ngeganggu jangan. Karena mencari kekhusyuan nomor utama dalam ibadah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mukmin yang bahagia, sukses, yang sholatnya khusyuk. Ini mah aduh, kalau sholat mah apa aja kepikiran. Kalau mancing baru khusyuk. Gitu. Ada nggak yang suka mancing nih? Ya Allah, diem aja mancing. Udah kayak gahang keinjak. Kalau udah mancing udah diem aja. Yang kudu khusyuk mah lagi sholat. Doa nih, doa. Jadi kenapa kita kudu konsen? Karena konsen itu memudahkan datangnya kekhusyuan. Wasunna fiha, segitu aja dah. Wasunna fiha. Mana tuh wasunna fiha? Ay fi sholatihi kulliha khusyu'un biqalbihi. Ambil itu. Tuh, kalau pengen diurai belum diterangin yang itu, masih banyak. Segini aja. Udah gini aja, ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya silahkan.